sesi pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU ya, saksi yang pemilik showroom yang membeli mobil yang dijual oleh Pak Teddy. Kalau Nativi saya kurang tahu ya kata kaitannya apa, karena itu kan hanya mutasi gitu kan. Dengar-dengar sih mutasi rekening senilai 5M ya ke rekening Rizky Febian. Akan tetapi kalau lihat dari bukti sampai saat ini saya belum melihat langsung ada bukti yang ada kaitannya dengan pembelian satu buah Kijang Innova, nggak ada. Karena mobil itu dibeli secara cash oleh almarhum. Khusus berkaitan dengan mobil Kijang Innova, itu sebetulnya kan mobil itu dibeli oleh Rizky Febian tahun 2016 ditransaksikan oleh almarhum Lina dengan menggunakan uang Rizky Febian yang ada dititipkan di rekening beliau. Nah kemudian itu mobil itu diambil oleh sopirnya bernama Pak Asep Hermanto dan itu dipergunakan oleh beliau, dan itu sempat dibalik nama ke Rizky Febian. Nah kemudian pada tahun 2020 yang proses mulai dari Desember 2019 itu karena Rizky Febian itu kesulitan membayar pajak kendaraannya, kan ada pajak progresif, kemudian mobil itu dibalik nama ke almarhum Lina, gitu ya. Nah, tetapi itu hanya dibalik nama itu hanya formalitas karena kaitannya untuk pembayaran pajak saja, gitu ya, bukan tidak ada transaksi yang pembayaran dari almarhumnya kepada Rizky Febian, karena itu memang milik Rizky Febian. Kaitan dengan uang iki yang di rekening almarhum yang 5,4 miliar tentunya itu terus dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rizky Febian. Nah jadi itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa diduga saudara Teddy Febiana itu melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Kan udah jelas dari fisik dari awal sampai akhir ada di istri, BPKB sama STNK atas nama istri. Makanya saya sendiri berani jual ya, yaitu dia karena buat kebutuhan nutupin dulu yang berbayar berhubungan dengan utang, piutang itu. Namanya suami istri itu ada utang bersama ya, ada harta bersama. Ini kan ketika adanya produk mobil ini ketika mereka masa pernikahan, berarti kan ini termasuk adalah harta bersama. Kita tidak melihat istilahnya asal-usul uangnya dari mana. Yang penting diperoleh ketika itu ada pernikahan. Berarti itu adalah uang bersama, bukan uang, berarti harta bersama. Nah, apabila seseorang menjual, itu kan diperbolehkan selama belum ada penetapan tadi bahwa itu menjadi objek waris. Kalau ada objek waris, salah satu menjual itu dilarang, itu namanya penggelapan. Tapi kalau misalkan belum ada warisan, penetapan warisan itu kan diperbolehkan, apalagi dijual untuk bayar utang almarhum. Enggak, almarhum kan udah meninggal. Jadi emang dulu kan ada yang harus diberesin aja. Gitu. Terus ada disuruh sama Pak Asep atau Pak Ecet buat jual aja itu aset mobil katanya. Buat bayarin utangnya gitu. Itu bohong itu. Kemarin juga sempat Pak Ecet itu mengatakan tuh banyak bohongnya tuh saudara Teddy. Itu Pak Ecet di persidangan bilang begitu. Gitu. Yang jelas itu mobil sudah diminta dikembalikan tapi tahu-tahu dijual. Dan Pak Ecet tahu, makanya dia lapor kepada Kang Sule dan Rizky. Jadi almarhumah itu uangnya banyak, tiap bulan ditransfer oleh Kang Sule itu tidak kurang dari 100 juta. Jadi tidak punya hutang. Keterangan dari Putri, keterangan lain itu tidak punya hutang. Kalau orang lain punya hutang kepada Bu Lina mungkin iya, gitu ya. Tapi kalau bayar hutang siapa? Dan ada tuh malah kemarin ada penjualan yang diterangkan oleh saudara Pudel itu justru diminta oleh saudara Teddy uangnya itu, kan gitu.
Jadi nggak usah diputar-putar lah kan gitu ya. Mestinya dalam kondisi seperti itu ya tinggal kembalikan aja lah, itu haknya saudara Iki. Aset-asetnya itu kembalikan aja lah. Ya, jadi jangan dikira kami akan diam gitu, dan kami akan kejar terus sampai selesai. Kelihatan saudara Teddy kelihatan tidak ada rasa penyesalan sama sekali gitu ya. Kalau dia memang beritikat baik, datang ke saudara Iki, datang kepada keluarganya Kang Sule untuk meminta maaf gitu ya, kembalikan aset-aset itu. Saya kira itu selesai. Kalau damai sih udah dari dulu kita udah bilang, nanti ada buktinya bahwa kita ada niat baik, tapi dari mereka nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Udah ada 3 kali mediasi di KP Jalan Karapitan, itu nggak ada titik temu buat secara kekeluargaan. Malah dilaporin lagi, itu aja. Ya nggak tahu juga, itu kan narasi mereka. Kalau kita main bukti ada, faktanya ada, itu aja sih. Kalau sekarang mereka kemarin ditanya mana bukti ininya, by cash, kwitansi dadakan bikin semua. Kalau kita ada bukti transferannya ininya, jadi semuanya juga ada di sini. Makanya nanti nggak usah ada saksi, kita main dari bukti transaksinya gimana ada semua. Saya sendiri malah nggak mikirin yang lainnya lagi. Pokoknya pingin cepat kasus ini beres. Makanya kalau nanti datang lagi saksi dari saya, dari ini, malah lama lagi, memperlambat. Kita dipanggil ya oleh penyidik di Krimsus Polres Jakarta Timur ya sebagai pelapor atas yang dilaporkan adalah saudara Aji Barkah Pramudia ya. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan, besok akan dilanjutkan ya. Atas nama pencemaran nama baik, fitnah dan undang-undang ITE. Oke, jadi gini rekan-rekan, hari ini kita memenuhi undangan ya atas Krimsus Polres Jakarta Timur menindaklanjuti laporan kita di Polda Metro. Ya, kita laporkan di Polda Metro atas dugaan pencemaran nama baik fitnah yang dilakukan oleh Aji Barkah terhadap klien saya Abi Malik. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa ini terjadi penggiringan opini yang seolah-olah klien saya ini melakukan penipuan. Faktanya harusnya Aji Barkah itu ya mengembalikan uang kepada Abi atau memberikan uang kepada Abi atas komisi. Ya, bagaimana produknya Aji Barkah bisa dijualkan oleh Abi dan Pak Malik. Nah, ini adalah bukti yang ditandatangani. Aji Barkah akan membayar kepada Abi. Perjanjian awal harusnya pada saat sudah dibayar sama Taki langsung dikeluarkan dong. Udah barang ini laku, ya langsung dong keluarkan komisi, jangan ditahan-tahan gitu loh. Nah, harusnya kan seperti itu. Kan hitungannya juga per gram. Nah, makanya sekali lagi saya sampaikan kepada Aji Barkah, kami tidak main-main, kami serius. Ya, kami serius meminta hak-hak dan hukum klien kami ini, karena di sini adalah panglima keadilan nih, gitu. Untuk meminta keadilan buat Abi, gitu loh. Ini materai jelas, tanda tangan asli. Ya. Nah, jadi nanti kalian bisa tanya, rekan-rekan bisa tanya kepada Aji Barkah, apakah tanda tangan ini palsu atau asli? Kalau ini asli, dibuat oleh Aji Barkah, berarti jelas unsur dia pencemaran nama baik terhadap Abi itu terpenuhi. Maka kami meminta kepada kepolisian, dalam hal ini Krimsus Jakarta Timur, untuk segera melakukan proses lebih lanjut. Jadi kita lanjutkan besok. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya, bahwa di mana Mas Abi Malik ini telah melaporkan di Polda, namun LP-nya dilimpahkan di Jakarta Timur. Sehubungan dengan adanya laporan tersebut, fitnah apa yang telah dilakukan oleh pihak ya yang dituduhkan, karena lebih dahulu dia melaporkan di Jakarta Selatan. Maka kita datang kemari ini akan ngecek atas laporan itu, kemudian juga sudah ada undangan untuk kualifikasi. Makanya di sini kita akan melihat supaya proses ini terang benderang dari segi segala hukum, supaya semuanya jelas. Yang sebenarnya
Ini kan perkara yang terhadap pelapor dengan terlapor ini harusnya kan duduk bareng untuk berbicara dengan baik-baik, ya. Oh ada sekitar seminggu sebelum hari H, insya Allah aku udah izin ke beberapa program yang ada akunya, jadi aku minta buat persiapan buat wedding biar nggak terlalu capek. Yang pasti tuh masih ngelis undangan karena ternyata pusing juga ya. Ngingat-ngingat siapa yang diundang gitu, karena kan ada dua acara nanti yang khusus memang untuk teman-teman orang tuanya dari pasanganku sama rekan-rekan aku yang sering aku roasting, pejabat-pejabat, sama malamnya baru teman-teman artis. Nah itu kan harus dipilah-pilah nih, mana yang di sesi ini, mana di sesi ini gitu. Terus kayak seragam keluarga tuh kayak ternyata pusing banget, milih makanan aja tuh ribet gitu. Tapi ya so far apa ya, ini kan sekali seumur hidup, insya Allah sekali seumur hidup, jadi happy ngejalaninnya. Bukan stres, lebih kayak oh ini belum gitu, kayak karena kan masih ngejalanin kerjaan, aku sama pasangan sama-sama sibuk, jadi kadang-kadang baru inget tuh setelah pulang kerja malam baru masih harus ngelis buat wedding gitu. Tapi kalau cobaan tuh alhamdulillah nggak ada sih. Diet sebenarnya bukan karena wedding, dari tahun lalu juga emang udah salah satu goals aku tuh pengen coba membahagiakan diri tuh dengan cara diet, jaga makan gitu. Tapi kalau ternyata hasilnya bisa menyenangkan banyak orang ya alhamdulillah gitu. Kan harus discuss keluarga, pasti menyatukan dua keluarga juga ada keinginan sendiri. Aku adatnya Sunda, Hairi adatnya Minang, tapi sebenarnya kayak di lubuk hati kita paling dalam pengennya ada internasionalnya juga, karena biar teman-teman entertain, teman-teman sekolah tuh bisa nggak terlalu berat gitu loh, kayak udah mingle aja. Cuma nanti finalnya gimana, nanti kita tunggu hasilnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.